semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Karimah dengan NPM 2313034007. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan proses pembuatan dari WebGIS 20 sebaran objek wisata populer yang ada di Kabupaten Pesawaran. Nah, WebGIS ini sendiri itu dapat berfungsi sebagai sarana informasi digital yang dapat diakses oleh berbagai khalayak untuk mengetahui lokasi, informasi, atau hal lainnya yang dapat mereka ketahui mengenai objek lokasi wisata itu sendiri. Nah, website ini sendiri itu dapat diakses oleh semua orang karena dia berbasis internet, dapat diakses di platform manapun yang terhubung oleh internet. Oleh karena itu, website ini sangat berguna untuk digunakan di berbagai kondisi apapun. Nah, dalam pembuatan website ini diperlukan beberapa data. Pada website saya sendiri itu membutuhkan data save file dan beberapa data-data pendukung lainnya untuk pemenuhan dari isi website itu sendiri. Nah, pada kali ini saya itu menggunakan beberapa data. Nah, ini data-data yang saya butuhkan untuk pengisian website atau WebGIS saya. Nah, sumber-sumber data ini dapat kalian temukan atau dapat kalian peroleh dari berbagai sumber. Kalau untuk saya sendiri itu saya peroleh dari Google Maps untuk lokasi koordinatnya. Lalu untuk data-data lainnya ini saya dapatkan dari beberapa sumber, misalnya seperti dari pihak Dinas Pariwisata. Selain itu untuk save file sendiri itu saya dapatkan dari INA Geoportal yang dapat diakses melalui Google Chrome. Nah, ketika kedua sumber data ini sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya itu kita ubah kedua file ini ke dalam bentuk GeoJSON agar dapat mudah kita masukkan ke dalam website untuk kita olah menjadi sebuah WebGIS itu. Nah, ini kita ubah dalam file GeoJSON-nya itu melalui yang namanya Quantum GIS. Nah, dalam Quantum GIS ini saya sudah memiliki batas kabupaten dari Pesawaran per kecamatannya. Lalu di sini ada sebaran objek wisata Pesawaran itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengubah save file ini dan titik objek ini ke dalam bentuk file GeoJSON? Caranya yaitu pada batas kecamatan ini kita klik kanan, lalu kita scroll ke bawah, itu ada bacaan namanya export. Nah, di export ini kita pilih yang save feature as. Ketika sudah, pada bagian format paling atas yang tulisan geo package itu kita ubah menjadi GeoJSON. Nah, ini. Lalu file name-nya kita ubah berdasarkan folder tempat penyimpanan yang teman-teman inginkan. Lalu jika sudah, bisa teman-teman klik OK. Begitupun dengan sebaran objek wisata yang ada, lakukan hal sama seperti batas kecamatan. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya teman-teman dapat masuk ke folder yang ada di laptop masing-masing. Lalu pilih folder penyimpanan yang akan kalian gunakan untuk pembuatan WebGIS ini sendiri. Di sini saya menggunakan folder perancangan WebGIS. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah membuat folder untuk kita gunakan di dalam suatu platform namanya yaitu Visual Studio Code. Nah, langkah pertama itu kita membuat foldernya terlebih dahulu. New folder, di sini saya beri nama objek wisata Kabupaten Pesawaran. Maaf ada tipu. Oke. Nah, kita enter. Nah, ketika teman-teman sudah membuat folder, langkah selanjutnya yaitu teman-teman klik kanan pada folder yang teman-teman buat tadi. Lalu, nah ini, pastikan teman-teman sudah mendownload yang namanya VS Code atau Visual Studio Code agar dapat dengan mudah kita olah data-data yang kita punya agar terbentuk sebuah website. Oke, kita buka di VS Code. Nah, ini tampilannya akan muncul seperti ini. Ini kita klik yes, I trust.
Nah nih di sebelah sini akan muncul objek wisata Kabupaten Pesawaran. Ini adalah folder yang telah kita buat sebelumnya, dimana nanti di folder ini itu adalah tempat dimana kita untuk mengolah data-data dari website yang akan kita gunakan. Nah, VS Code ini sendiri apa sih? Nah, VS Code sendiri ini merupakan aplikasi kode yang digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola data-data atau kode-kode yang kita punya untuk membuat sebuah website. Nah, VS Code ini sendiri itu nanti akan membuat sebuah halaman website. Selain itu kita juga dapat mengatur tampilan dari website yang kita inginkan dan dapat menambahkan sebuah fungsi interaktif. Misalnya dengan peta interaktif itu akan digunakan di dalam VS Code ini melalui yang namanya Levis.js. Nah, langkah selanjutnya pada folder yang telah kita buat, objek wisata Kabupaten Pesawaran ini sendiri, itu kita memerlukan yang namanya 3 folder kembali. Yang pertama ada folder aset, ada folder data, dan ada folder page, dimana pada folder aset ini itu merupakan kumpulan-kumpulan file pendukung yang digunakan untuk website yang akan kita buat. Lalu di dalam aset sendiri ini memuat beberapa file, ada file CSS, ada file image, dan ada file JS. Untuk file CSS sendiri itu digunakan untuk menyimpan file tampilan website yang akan kita buat. Sedangkan untuk image itu dia akan menyimpan foto-foto yang akan kita gunakan. Contohnya untuk website sebaran objek wisata sini kan kita membutuhkan foto-foto tiap objek wisatanya. Maka foto-foto tersebut akan kita masukkan di dalam si file image sendiri. Nah, untuk JS sendiri ini adalah tempat untuk menyimpan si file JavaScript yang telah kita miliki. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk kita membuat si membuat folder aset? Nah, untuk membuat folder aset itu caranya di sebelah sini itu kan ada namanya new file, new folder, refresh explore, dan collapse folder. Nah, di sini teman-teman pilih yang new folder, klik. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan saja aset. Nah, lalu klik enter. Nah, di sini kita sudah membuat folder yang namanya folder aset. Nah, selanjutnya di dalam folder aset itu kan tadi memuat beberapa hal, ada CSS, ada image, ada JS. Nah, ketika folder tersebut itu sama halnya dengan kita membuat folder aset. Bedanya kalau tadi kita folder aset kita buatnya di objek wisata, sedangkan untuk folder CSS, image, dan JS itu kita buat di dalam folder aset. Caranya masih sama seperti tadi, kita klik di sini, lalu kita klik CSS, enter. Ulangi untuk bagian image, enter. Ulangi untuk bagian JS, enter. Tipu. Rename JS. Oke. Nah, kita sudah membuat satu folder yang akan kita butuhkan untuk membuat website yang akan kita perlukan. Selanjutnya, itu kita membuat namanya folder data. Folder data tadi itu akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan dari file GeoJSON yang telah kita buat. Tadi ada file batas wilayah dan ada file pendukung lainnya. Nah, bagaimana sih cara membuat folder data? Sama seperti aset, yaitu kita klik new folder. Jangan lupa ya teman-teman, kliknya itu di bagian objek wisatanya. Nah, jadi nanti dia akan langsung jadi bukan ke asetnya. Kalau teman-teman klik ke asetnya, nanti dia akan masuk ke folder aset. Jadi teman-teman klik di sini, lalu baru klik di objeknya, baru klik new folder. Nah, seperti itu. Baru teman-teman nama data. Oke, data sudah terbuat. Lalu folder terakhir yaitu folder page, di mana folder page ini dia akan memuat homepage HTML, akan membuat mapping HTML, dan akan memuat tentang HTML. Nah, homepage ini akan kita gunakan untuk menampilkan tampilan keseluruhan dari website yang kita punya. Sedangkan untuk mapping itu akan berisi mengenai kode-kode dari
peta yang akan kita buat, dan kode tentang HTML itu akan berisi data-data pendukung lainnya seperti metadata dari website yang kita punya. Caranya untuk membuat folder homepage HTML, mapping HTML, dan tentang HTML itu caranya beda. Sekarang kita buat dulu untuk yang kita buat untuk page dulu. Klik folder, page, enter. Nah, jika sudah pada bagian page, teman-teman klik yang bagian new file. Ingat, new file bukan new folder, karena kita akan membuat file di dalam page. Kita klik, lalu kita klik homepage HTML, enter. Nah, kita sudah membuat rumah untuk homepage kita. Lalu yang selanjutnya kita buat lagi new file. Kita buat untuk mapping.html. Nah, mapping sudah kita buat. Yang terakhir, kita buat tentang HTML. Nah, ini adalah beberapa folder yang sudah kita buat dan siap kita masukkan beberapa kode untuk pembuatan dari website yang kita punya. Oke, nah jika semua coding yang teman-teman sudah lakukan itu sudah dimasukkan ke dalam sini, maka tampilan dari teman-teman itu akan seperti ini. Sebentar. Maka nanti tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman sebentar. Maaf ya, teman-teman. Nah, tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman, jika kalian sudah memasukkan seluruh kode yang kalian buat. Nah, untuk mengecek apakah website kita itu dapat berjalan dan dapat dilihat atau tidak, itu teman-teman bisa pergi ke menu homepage HTML, lalu klik di sembarang arah di dalam sini, kita klik kanan, lalu pilih yang teman-teman. Seharusnya di sini nanti ada live server. Bentar, teman-teman. Kalau misalkan tidak ada live server, teman-teman dapat gunakan di bawah sini. Nah, go to live itu dapat teman-teman gunakan untuk melihat apakah kode ini berjalan. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini, akan tertampil halaman homepage yang telah kita buat. Ini agar melihat bisa tidak sih website yang kita buat itu dapat dibuka. Kita cek dulu, teman-teman. Nah, ini sudah ada, sudah terlihat batas dan titik-titiknya. Lalu ini untuk 20 objek wisatanya. Nah, di sini dapat kita klik di sini. Ya, dan dia akan langsung tertuju kepada lokasi objek wisata yang ada. Oke, selanjutnya, nah website ini itu belum bisa diakses oleh banyak orang karena itu masih kita yang membuatnya. Nah, bagaimana sih agar orang-orang itu dapat mengakses website yang kita buat? Nah, caranya itu dapat kita unggah website ini ke dalam GitHub. Nah, GitHub itu merupakan platform penyimpanan berbasis cloud yang digunakan oleh para pengembang website. Nah, melalui GitHub ini, file website itu akan disimpan dan dikelola secara online. Lalu bagaimana sih caranya untuk membuatnya? Nah, pertama teman-teman masuk ke menu Chrome, lalu kita klik saja GitHub. Nah, jika sudah, teman-teman jangan lupa untuk login terlebih dahulu jika belum mempunyai akun. Nah, jika sudah mempunyai akun, tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman login dengan akun teman-teman, lalu klik yang bagian create. Di bagian create ini ada yang namanya new repository. Maaf, ini.
new repository, itu teman-teman klik saja sampai muncul seperti ini. Nah, di bagian create new repository ini dapat teman-teman isi sesuai dengan website yang teman-teman buat. Nah, untuk bagian repository name-nya itu dapat teman-teman sesuaikan. Kalau untuk saya itu Glow Pesawaran. Deskripsinya pun teman-teman sesuaikan. Dan jangan lupa bagian choose visibility teman-teman edit secara public, jangan privat, karena kalau privat orang lain tidak dapat melihat website teman-teman. Jika sudah, teman-teman dapat klik create repository. Jika sudah tercreate, maka nanti dia tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman bisa masuk dulu ke menu setting untuk menyeting halaman GitHub teman-teman semuanya. Oke, di sini. Nah, di bagian setting, teman-teman masuk ke bagian page di sebelah kanan ini, teman scroll, cari bagian page. Nah, di bagian build dan deployment itu teman-teman pada bagian source itu pilih yang deploy from a branch. Lalu pada bagian branch teman-teman pilih yang main dan pilih root. Setelah itu teman-teman bisa save. Nah, jika sudah, teman-teman bisa balik ke code. Apa sih langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu teman-teman mendrag folder berisi kode-kode yang telah teman-teman buat di dalam VS Code tadi. Nah, ini teman-teman drag saja ke dalam GitHub. Nah, ketika sudah di drag, nanti itu akan berhasil dan akan muncul link ini. Nah, link ini itu yang akan teman-teman share kepada halayak ramai agar dapat digunakan oleh banyak orang. Maka nanti tampilannya itu akan seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nih. H320 CPU GitHub Ayo Glow Pesawaran. Nah, jika sudah seperti itu, berarti website teman-teman itu sudah dapat diakses oleh berbagai orang. Nah, oke, itulah sekian proses pembuatan website mengenai Glow Pesawaran, geolocation for wisata Pesawaran. Semoga website ini itu dapat dikembangkan lebih lagi oleh pihak-pihak instansi-instansi agar dapat memudahkan untuk para pelancong itu mengetahui lokasi-lokasi objek wisata yang ada di berbagai daerah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. See you guys.